Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan bisa di tempat ini kita bisa berkumpul kembali. Hari ini kita minggu terakhir ya di bulan November. Kita masuk dalam minggu Thanksgiving. We are entering the week of Thanksgiving. Kita boleh selalu mengucap syukur. Ini tanpa terasa sebentar lagi 2024 akan habis. Kemudian kita udah mau Natal. Katanya tadi, tapi jangan takut pastor, nanti summer akan datang cepat lagi. Ya musim berganti, tapi kita sungguh bisa tahu bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin. Oke, pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dan kita bisa bawa juga untuk menjadi sebuah pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi saya mau sampaikan firman Tuhan masih dalam satu tema yang sama dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu, dan saya beri judul khotbah saya hari ini yaitu There is the sound of a heavy rain. Bisa kelihatan nggak? Jadi ada suara deru hujan yang sangat besar. Jadi ada suara deru hujan yang sangat besar. Nah ini sepertinya untuk judul agak aneh ya. There is a sound of a heavy rain. Saya berdoa biar kita boleh menangkap isi firman Tuhan pagi hari ini di dalam hati kita dan di dalam iman kita, kita bisa melihat bahwa ada satu hal yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja kita, dan dalam banyak area di kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sedang berdoa ya untuk yang namanya pertumbuhan. Kita ini lagi membangun gereja ini, kita sedang rebuild tahun ini tema kita. Dan kalau kita kasih sebuah ilustrasi, kita sedang berdoa istilahnya untuk hujan boleh dicurahkan. Untuk ada satu berkat Tuhan boleh dicurahkan di dalam pelayanan, kembali dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita doakan supaya kita boleh mengalami lebih lagi berkat Tuhan, janji Tuhan yang dinyatakan, yang digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, di sini saudara lihat di depan ada tema dari ayat firman Tuhannya yaitu dalam kitab 1 Raja-Raja, 1 Kings chapter 18, we will read from verse 41 until verse 45 later. Ini di sini 1 Raja-Raja 18, 41 sampai 45 ini, di sini kita lihat cerita tentang bagaimana Nabi Elia dia berdoa untuk hujan. Karena memang sudah terjadi yang namanya kekeringan di masa itu, dan pada akhirnya sudah lihat dari doa Elia, dia kemudian kita tahu singkat kemarin minggu lalu bahwa dia suruh bujangnya, dan bujangnya pada akhirnya melihat ada setelapak awan sebesar kepalan tangan orang dewasa gitu ya. Tapi kalau dikatakan awan itu kan sebesar begini berarti sangat kecil ya sebenarnya. Awan itu kan besar sekali, luas sekali. Tapi awan kecil ini pada akhirnya berubah menjadi hujan yang sangat besar. Kayaknya minggu lalu atau 2 minggu lalu saya lihat di detik.com atau di kompas.com kalau tidak salah. Saya suka baca koran Indonesia jadi tetap memantau ya. Itu ada satu kejadian menarik. Jadi ada awan yang turun di tempat kayak pabrik begitu, kayak tempat nggak tahu kalau saudara lihat ya, bisa cari ini di Jawa Tengah atau Jawa Timur kalau tidak salah. Terus orang pada turun kira-kira sebesar begini gitu. Terus wah ada yang videoin orang pada lari, pekerja-pekerjanya, pekerja proyek masih pada pakai helm gitu ya. Ada satu yang ngedeketin, wah ini fenomena aneh gitu. Kalau nggak salah apa masuk di Lambe Turah lah saudara, kalau yang di Instagram bisa ada di situ, lihat aja gitu. Terus awan turun sampai akhirnya ke bawah. Wah orang pada kaget, pada liatin. Ternyata itu sebuah fenomena, jadi di post. Kemudian kalau tidak salah ada post berikutnya. Ternyata saudara itu bukan awan, itu busa sabun. Tapi emang saya lihat mirip banget dengan awan gitu. Wah orang pada kaget. Ternyata pas dipegang, oh ternyata busa sabun bukan awan gitu. Tapi kelihatannya persis seperti awan, bentuknya seperti awan. Melayang pelan gitu, tambah lama tambah turun gitu. Wah itu kan satu fenomena yang aneh ya. Nah istilahnya dalam hal ini saya bayangkan kira-kira seperti itulah pada waktu itu yang terjadi. Di mana Elia suruh bujangnya untuk naik ke atas, lihat ada tanda-tanda atau enggak. Sampai akhirnya ada awan sebesar kepalan tangan yang terlihat. Dan pada akhirnya itu berubah menjadi satu hujan yang sangat besar. Nah saya mau ajak kita lihat Alkitab kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saya mau ajak kita untuk boleh melihat firman Tuhan ini ya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-45. 1 Raja-Raja 18
ayat yang kitab saya nggak mau kebuka ya. Saudara, kalau software dibuka suka error. Kalau Alkitab buku dibuka nggak akan error. Benar ya? Langsung ke halamannya kebuka. Oke, kita lihat sama-sama ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Wah ini, there is the sound of a heavy rain. I heard the sound of a heavy rain. Aku mendengar suara derau hujan, suara deru hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Dan bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Jadi pergilah sekali lagi, pergilah sekali lagi, pergilah sekali lagi sampai 7 kali ya. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut, muncul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata itu langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Nah Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Nah ini satu cerita yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali bahwa Elia berdoa untuk hujan dan kemudian pada akhirnya bujangnya melihat ada awan kecil. Awan kecil yang dalam sekejap berubah menjadi gelap, kemudian jadi besar dan langsung turun hujan yang lebat. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh melihat di dalam penggenapan janji Tuhan bahwa awan kecil itu bukan hanya sekedar satu hal yang kecil. Tapi awan kecil itu bisa berubah menjadi satu hal yang besar. Jangan pernah kita meremehkan satu hal yang kecil yang Tuhan sedang kerjakan atau yang Tuhan sedang berikan atau satu hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lihat, oh ini masih anak kecil ya gitu. Oh ini yang saya kasih persembahan nih paling cuma $10 atau cuma $1. Well, benih satu itu bisa menghasilkan pohon besar dan bisa menghasilkan banyak buah yang luar biasa. Jadi jangan pernah meremehkan satu hal yang kecil. Never underestimate a small beginning or a small things. Nah, apa yang terjadi sampai awan kecil ini muncul? Nah ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa saya lihat bahwa awan kecil ini muncul, ini melalui sebuah proses. Jadi ada satu proses yang terjadi sampai akhirnya awan kecil ini muncul dan berubah menjadi satu hujan berkat yang luar biasa. Kalau kita renungkan, ini hujan ini adalah satu berkat yang Tuhan berikan pada akhirnya lewat Elia, di mana waktu itu sedang ada yang namanya kekeringan yang luar biasa yang melanda Israel. Dan Ahab pada waktu itu, kalau saudara baca sebelumnya lagi, itu ingat di mana nabi-nabi itu, jadi Ahab kayak kontes sama nabi. Oke, nabi-nabi Baal minta untuk turunnya api gitu. Soalnya Ahab menyembah beralih kepada Baal gitu. Jadi Tuhan juga mungkin hukum mereka, disiplin mereka, ada kekeringan yang terjadi dan Elia berdoa untuk hujan. Jadi saudara bayangkan kalau tidak ada air, wah repot ya. Nggak ada air, mau ke WC juga susah, jangankan minum gitu. Tapi air itu menggambarkan sebuah kehidupan dan pada akhirnya turun hujan dan itu membawa kehidupan yang luar biasa. Nah, saya mau ajak kita lihat pada pagi hari ini, di dalam iman kita, mari kita tangkap, kita lihat, kita buka mata rohani kita dengar suara Tuhan, kita lihat kembali janji firman Tuhan, bahwa ada hal yang Tuhan sedang kerjakan dan kita perlu melakukan sesuatu. Yang ini yang bisa kita pelajari untuk di mana janji Tuhan boleh dinyatakan, untuk awan kecil itu boleh ada hal yang harus menjadi bagian kita, yang harus kita miliki. So, let's see, I want to share 3 things that will bring us to a great rain. Because this rain, this small cloud is the sign of an awakening. It is also the sign of revival, a sign of growth even more. Jadi ini satu tanda yang saya percaya, saya berdoa, saya tangkap dalam iman bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di mana mungkin kelihatannya kecil, tapi ini akan membawa kita untuk mengalami satu hal yang lebih besar lagi. Ada amin? Tuhan boleh mengerjakan satu hal yang lebih lagi dalam kehidupan kita. So saya mau share pagi ini 3 hal yang harus kita miliki.
Atau 3 hal yang harus menjadi bagian kita, yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai pribadi, di mana kita menantikan hujan itu ada, dan saya percaya kita boleh menjadi bagian, kita boleh menerima, kita boleh mengalami, ada awan kecil, berkat Tuhan yang boleh kita lihat, dan kemudian akan menjadi satu hujan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. So yang pertama, mari kita boleh miliki yang namanya kehausan dan kelaparan rohani. So we need to have spiritual hunger and thirst. So be spiritually hungry and thirsty. Ada satu pastor namanya John Piper, dia bilang begini, the key to Christian living is a thirst and hunger for God. Ini poin yang pertama ya. The key to Christian living is thirst and hunger for God. And one of the main reason people do not understand or experience the sovereignty of grace and the way it works through the awakening of sovereignty joy is that their hunger and thirst for God is so small. Nah, saya bacakan yang bahasa Indonesianya ya. Jadi kunci dari kehidupan kekristenan secara umum semuanya, kunci kehidupan kita ini, kita harus punya yang namanya lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, kalau engkau hanya menjalankan kekristenan hanya sebagai ya agama atau rutinitas, well, engkau tidak akan mengalami kuasa dari Tuhan. Tapi untuk bisa mengalami itu, kita perlu miliki yang namanya kehausan dan lapar akan Tuhan. Dimana aduh nih, kita kalau perlu sampai gemeter gitu, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan nyatakan sesuatu. Tuhan berikan saya, nyatakan firman Tuhan, berkati Tuhan dengan hadirat Tuhan, dengan keberadaanmu. Nah, kemudian salah satu alasan utama mengapa orang tidak memahami atau tidak mengalami kedaulatan kasih karunia, jadi orang tidak mengalami karunia Tuhan, dan kita tidak mengalami ya bagaimana kerja kebangkitan sukacita yang dari Tuhan, itu karena rasa lapar dan rasa haus kita akan Tuhan itu begitu kecil. Jadi kita nggak punya lagi yang namanya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saudara kalau haus, saudara lapar, sederhana, saudara cari makan. Saudara craving, waduh saya paling craving, saya senang kalau dibilang makanan favorit apa, makanan saya mungkin saya bilang ramen kali ini. Pengen, kapan ke Boston, tiap ke Boston pengen makan ramen. Jadi craving tuh, udah makan yang enak-enak, semuanya enak, tapi ada kalanya kayaknya pengen makan ramen atau pengen makan sushi gitu ya. Wah ke Jet Dragon, gak ada ramen sih, kalau ada ramen saya kesana. Tapi karena kita craving, saya pengen sekali, dikejar tuh kadang-kadang. Wah dijabanin gitu ya. Nah bagaimana kita punya rasa craving yang sama akan Tuhan. Tuhan saya pengen mendapatkan Engkau Tuhan, aku ingin dipuaskan. Aku ingin mengalami lebih lagi. Aku ingin mengalami hadirat Tuhan. Aku mau mendapatkan pewahyuan yang dari Tuhan. Karena itu sumber kekuatanku Tuhan. Tuhan nyatakan dirimu. Nah itu yang namanya craving atau kehausan dan kelaparan akan Tuhan itu sendiri. Dan kemudian kita juga bisa miliki dari situ, kita perlu haus dan lapar akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau dikatakan haus dan lapar akan Tuhan, itu berarti kita haus dan lapar akan hati Tuhan. Kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita haus dan lapar akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita haus dan lapar akan pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan kembali di gereja ini, di kota ini. Tuhan, saya gak mau gereja ini jadi biasa-biasa aja. Tuhan, saya gak mau kehidupan saya menjadi biasa-biasa saja. Tuhan, saya gak mau saya menjadi hanya sekedar ordinary atau mediocre. Saya mau lewat kehidupan saya boleh ada satu hal yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? So, saya mau ajak kita, mari kita boleh punya apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kalau dilihat saudara, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Yaitu jiwa-jiwa. Yesus mati di kayu salib, sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan itu untuk dia mati. Kenapa dia harus mati? Karena dia mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan dia setia sampai mati, sampai akhirnya dia katakan sudah selesai. Tapi kenapa? Karena Yesus mengalami apa yang namanya isi hati Bapa. Ada banyak orang yang terbelenggu, yang terikat, yang masa depannya itu tidak jelas kecuali aku mati, aku menebus mereka. Dan saya mau ajak, minggu lalu saya share tentang dari generasi tentang generasi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita datang ke gereja, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita hidup dalam apa yang kita alami sehari-hari, mari jangan kita lewati
tema utama kehidupan kita. Amanat agung dari Tuhan, yaitu orang boleh dibawa kepada Tuhan. Bagaimana semuanya itu diawali dengan hati yang boleh diisi dengan belas kasihan yang dari Tuhan. Sehingga kita boleh merasakan kembali, kita boleh menangis kembali. Paulus bahkan dia katakan, aku sampai sakit melahirkan. Wah, sakit melahirkan dia berdoa. Bagaimana seorang ibu yang saya hanya bisa membayangkan sampai melahirkan seorang anak lahir ke dunia ini. Wah, itu gereja harus memiliki seperti itu. Berdoa, memelihara, merawat di dalam doa jiwa-jiwa yang terhilang untuk sampai mereka akhirnya dilahirkan. Lahir baru di dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka di dalam kehidupan mereka. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, engkau mau melihat awan, engkau mau melihat awan yang kecil. Kembali bahwa awan kecil itu bukan sekedar awan kecil, tapi itu satu hal yang besar yang menjadi permulaan dari pekerjaan Tuhan. Diawali dengan apa? Dengan kita boleh memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Ada amin? Kejar terus hubunganmu dengan Tuhan. Perdalam hubunganmu dengan Tuhan. Biar ketika engkau mengalami Tuhan, engkau mengalami kasih Tuhan, engkau mengalami hadirat Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi driving force, menjadi kekuatan untuk engkau boleh terus berjalan. Tidak ada hal yang bisa menghalangi engkau, bahkan engkau akan memberikan yang terbaik untuk orang bisa diselamatkan, untuk Yesus bisa diperkenalkan, untuk nama Tuhan bisa disebarluaskan. So, dalam banyak tema kita bisa belajar selalu dalam kehidupan kita. Mari kita boleh haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Elia sehingga dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu ada yang namanya earnest prayer. Ini masih kelihatan ya. Di ayat yang ke-42 di dalam Contemporary English Version, di sini ditulis, "Then he stooped down with his face almost to the ground." This is the sign of humility. This is a sign of an earnest prayer. Jadi Elia, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia naik ke Gunung Karmel, kemudian dia menunduk, dia taruh kepalanya di antara lututnya, dan dalam terjemahan ini dikatakan udah hampir ke tanah, berarti dia membungkuk luar biasa. Kita bisa belajar dari saudara seiman kita ya, bagaimana kalau mereka berdoa, mereka tuh membungkuk, menandakan kerendahan hati bahwa aku gak ada apa-apanya, hanya Tuhan yang lebih besar. Gitu. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Karena pertama saudara lihat, Elia ini dia mendengar suara hujan. There is a sound of a heavy rain. Ada satu hal yang Elia dengar di dalam kehidupan dia, dan kemudian pada akhirnya sudah lihat, dia juga melihat ada awan gitu yang lewat bujangnya, dan kemudian dia melihat awan yang akhirnya jadi hujan, dan dia memerintahkan untuk boleh cepat pergi ke Raja Ahab. Tapi saudara, Elia dia mendapatkan sebuah pernyataan Tuhan. Dia mendapatkan pernyataan Tuhan di mana ada suara hujan yang begitu besar. Tapi ketika dia mendapatkan pernyataan Tuhan, ketika dia mendengar sesuatu bahwa ini yang akan aku kerjakan. Nah dalam kehidupan kita itu apa? Ketika kita mendapatkan firman Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan ini, kita mungkin dinubuatkan, ini akan aku lakukan dalam kehidupanmu, aku akan memberkati kamu, dan seterusnya. Tapi saudara, pertama Elia menangkap janji Tuhan. Dia menerima janji Tuhan. Dia apa yang Tuhan nyatakan buat dia ambil dan dia simpan dalam hatinya. Tapi yang dia lakukan, dia berdoa. Dia berdoa. Dia tidak hanya menunggu, Tuhan, udah ada suara hujan nih. Gitu. Kalau kita mendengar suara hujan kan, kalau orang Sunda itu bilangnya kuluduk. Gitu. Kuluduk itu apa kalau bahasa yang lain itu? Gemuruh. Ya. Nah, gemuruh itu hujan, udah ada petirnya mungkin, itu kan udah bakalan hujan. Itu udah nggak usah dipakai forecast lagi, udah pasti akan hujan. Tapi saudara menarik, Elia dia tetap berdoa. Dan ketika Elia berdoa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Earnest itu adalah kesungguhan hati. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia nggak berdoa untuk biasa-biasa aja, tapi dia berdoa seolah belum terjadi nih. Dia berdoa, dia mohon kepada Tuhan, dia menundukkan kepalanya, dia merendahkan hatinya, yang ditunjukkan dengan posisi tubuhnya. He stooped down with his face almost to the ground, untuk janji Tuhan bisa dinyatakan. Let's pray earnestly. And as we pray, we know that our prayer is based on the promises of God. Waktu kita berdoa, kita bisa berdoa dengan tekun. Kenapa? Karena doa kita itu berdasarkan janji firman Tuhan.
Doa kita bukan berdasarkan keinginan kita saja, bukan berdasarkan apa kata orang atau yang baik menurut pemikiran kita, tapi karena ada janji firman Tuhan, itulah yang menjadi doa kita. Nah saudara, apa yang perlu kita miliki? Next slide. Kita lihat di sini bahwa kenapa kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini janji Tuhan ini menunjukkan kepada kita, yang menuntun kita apa yang perlu kita doakan dan apa yang menjadi harapan kita. Gitu. Ketika kita dalam doa jemaat, doa hari Selasa, saya sering ajarkan. Jadi kadang-kadang saya kasih poin, kita berdoa untuk ini, ABC gitu, poinnya jelas. Atau ada kalanya juga saya sampaikan dan saya ajarkan, saya tulis firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Let's pray for the words of God. Kita berdoa, firmannya katakan apa? Coba dengarkan suara Roh Kudus. Dan kita doakan apa yang Roh Kudus nyatakan lewat kita, dalam hati kita, untuk kita doakan sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi kita berdoa ketika Tuhan katakan satu orang diselamatkan, misalnya ya, engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Nah kita berdoa tuh, kita berdoa, Tuhan firman-Mu katakan, satu orang diselamatkan, engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. Aku percaya, aku berdoa buat siapa. Engkau doakan. Nah itu berdoa untuk firman Tuhan, untuk dinyatakan, untuk digenapi. Nah apa yang Elia lakukan? Dia berdoa untuk hujan. Jadi dia mendapatkan pernyataan Tuhan, kemudian dia berdoa secara spesifik akan firman Tuhan yang diberikan kepada dia. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya mau ajak mari kita boleh bertekun di dalam doa terhadap apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin yang Tuhan nyatakan hanya sekedar awan kecil, bukan satu hal yang besar. Tapi karena kita terima dengan iman, kita berdoa kepada Tuhan, terus kita memohon meminta kepada Tuhan di dalam kerendahan hati untuk Tuhan boleh menyatakan, memenuhi janji firman Tuhan. Kita berdoa ini bukan hanya sekedar bahwa, oh kita berdoa bahwa ini Tuhan nih kayaknya lupa. Gitu. Tuhan kayaknya gak dengar. Gitu. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin, dia punya kuasa. Dan apa yang terjadi berikutnya, bahwa janji Tuhan ini menyemangati kita, encourages us to pray even. Wah kalau diberikan janji, istilahnya kalau misalnya saya tulis cek buat Bapak Mario misalnya, sekian, saya berikan ceknya. Nah cek ini udah menjadi bagian dia nih. Dia punya sebuah pengharapan. Dan di bagian dia harus hanya sekedar untuk pergi ke bank dan ceknya itu di-cashin gitu. Tapi dia harus melakukan sesuatu dan semangat untuk perginya. Saudara misalnya dikasih, oh ini udah ada ceknya nih, kan kita semangat ya untuk pergi ke banknya. Beda sama kalau misalnya harus membayar sesuatu itu, kayaknya aduh nantilah. Tapi kalau untuk nge-cashin cek kan itu semangat. Nah sama, udah ada janjinya, jadi waktu kita berdoa itu kita menjadi semangat. Oh ini saya mau menyambut apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan janjikan. Dan kemudian kita lihat prayer activates God's promise. Bahwa janji Tuhan itu tidak berlaku, tidak bisa digenapi sampai kita mengubahnya menjadi yang namanya doa. So God's promises are not effective until we turn them into prayer. Jadi kita ini mesti berdoa terhadap janji firman Tuhan. Bukan, oh ya Tuhan udah janji, terus udah gitu ya tenang-tenang aja, enak aja. Tapi waktu kita berdoa, kita sedang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kembali menunjukkan sikap hati kita dan kita menyambut janji firman Tuhan. Dan ketika berdoa, di sana Tuhan bekerja. Janji Tuhan dinyatakan buat setiap kita. Nah, tapi ada beberapa hal nih, kita lihat. Ada hal-hal yang bisa ternyata di dalam perjalanan kehidupan doa kita mengalami. Secara manusia ini satu hal yang real, seperti apa yang Elia alami. So di ayat yang ke-43 kemudian dikatakan seperti ini. So he went up and looked and said, there is nothing. Ini bujangnya dia naik ke atas dan kemudian dia katakan tidak ada apa-apa. Nah, again. Coba kita katakan sama-sama there is nothing. 1, 2, 3. There is nothing. Wah, there is nothing. Ini satu kondisi yang nyata. Satu kondisi yang secara jelas ketika bujangnya naik itu tidak ada apa-apa. Dia balik ke bawah. Elia, tuanku tidak ada apa-apa. Pergi sekali lagi. Dia naik lagi. Aduh ini kurang gede kayaknya matanya gitu ya. Dia lihat nggak ada apa-apa. Balik lagi turun. Elia nggak ada apa-apa. Pergi naik sekali lagi. Dia naik sekali lagi. Waduh kayaknya perlu keran. Kayaknya keran lupa dipakai. Dilihat kemana-mana. Bener ini nggak salah ya. Oh
kayaknya nggak ada apa-apa, emang bener. Dia turun lagi, dia katakan Elia nggak ada apa-apa. Ini baru 3 kali nih, sampai 7 kali ya saudara udah bosan kali ya, saya bolak-balik kayak begini. Kebayang mesti naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin aduh perlu kacamata dan lain sebagainya. Tapi ternyata memang there is nothing. Nggak ada apa-apa, tidak ada tanda-tanda. Secara fisik, secara nyata, tidak ada apa-apa. Nah ini adalah satu kondisi yang kita alami. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada 2 hal atau 2 tipe yang namanya discouragement. Satu hal yang membuat kita patah semangat atau putus asa ketika kita berdoa. Ini yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu apa? Yang namanya ketidakadaan atau kekosongan. There is nothing yang pertama. Atau saya katakan ini sebagai dry season. Jadi musim yang kering. Jadi dilihat saudara, musim kering itu nggak ada apa-apa ya. Nggak ada air, nggak ada kehidupan. Ya ada sih batu, tanah, tapi maksudnya tidak ada kehidupan. There is nothing. Tidak ada apa-apa, tidak ada hasil, tidak ada tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda jawaban Tuhan, tidak ada tanda-tanda kesembuhan, tidak ada tanda-tanda pemulihan, tidak ada tanda-tanda perbaikan, tidak ada tanda-tanda peningkatan dalam kehidupan kita, dalam banyak hal. Aduh, there is nothing. Aduh kalau gitu saya berhenti aja berdoa ya, kayaknya percuma nih berdoa. Aduh kayaknya udah lama, capek juga ya Tuhan ya. Saudara bayangkan 7 kali loh naik turun gunung, naik turun bukit lah, gak gunung mungkin. Tapi there is nothing. Nah ini adalah the first discouragement, dry season, musim kering yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan saudara bisa lihat secara jujur, kalau bisa lihat kita berdoa bukan dari baru-baru, tapi sejak awal. Tapi kita bisa melihat bahwa ada hal yang namanya kalau kita katakan there is nothing, nothingness, kekosongan, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi pertumbuhan, tidak terjadi peningkatan, tidak terjadi hal-hal yang kebaikan. Waduh kayaknya orang ini ya udah didoakan masih terus seperti ini. There is nothing, capek juga ya berdoa. Ini emang orangnya yang gimana atau Tuhan yang gimana gitu. Secara nyata there is nothing. Nah berikutnya, saudara lihat apa yang seringkali kita alami ketika kita berdoa, yaitu ada yang namanya delay. Delay itu adalah sebuah penundaan. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, penundaan itu adalah ujian bagi iman percaya kita terhadap janji Tuhan. Penundaan itu adalah ujian bagi iman percaya kita pada janji Tuhan. Dan seringkali Tuhan ini menguji iman kita, menguji kesabaran kita, menguji ketahanan kita dengan yang memberikan namanya penundaan. Buat bujangnya, dia punya kekesalan tersendiri mungkin. Tapi buat Elia, dia yang sebagai pemimpin, sebagai nabi, wah secara manusia dia, aduh, mendengar laporan kan gak ada ya. Ini kamu benar, kamu udah lihat, jangan-jangan kamu belum naik nih, capek ya kali gitu. Atau lupa apa, lupa semuanya, lihat benar-benar, waduh tapi there is nothing. Ternyata setelah sekian lama, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu ada sepertinya dari mendengar deru suara hujan yang besar, tapi ternyata kok lama ya, harusnya kan cepat. Ini ada sebuah proses yang dinamakan waktu, di mana ada yang namanya penundaan dari pernyataan Tuhan terhadap penggenapan janji Tuhan. Meskipun saudara lihat pada akhirnya ketika awan itu ada, itu berubah cepat langsung jadi hujan dan hujan yang lebat. Tapi untuk sampai pada hujan yang lebat, itu ada waktu yang kayaknya, aduh ini menguji apakah ini benar atau tidak ya. Mungkin buat Elia ini saya benar-benar, tadi by the way kamu dengar gak ya suara hujan? Apa kuping saya aja yang kayaknya rada-rada mungkin salah pendengaran seperti itu. Tapi ada yang namanya penundaan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada yang namanya penundaan, ketika engkau mengalami dry season, musim kering di dalam kehidupanmu, jangan berhenti untuk berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Don't stop praying when there is nothing. Don't stop praying in dry season in your life. Keep praying and pray earnestly. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan tekun. Kita lihat apa yang harus dilakukan dalam masa kering dan masa penundaan. Elia, dia berdoa, dia bertindak dengan sungguh-sungguh. Nah inilah yang dinamakan dengan satu kata yaitu perseverance. Perseverance itu ya adalah ketekunan atau kesungguhan hati yang diikuti dengan tindakan. Elia gak putus asa, dia pegang janji Tuhan, tapi dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dari there is nothing, next ini ada 7 times
And the 7 times he said, go again, dan pada akhirnya hujan itu boleh turun. Elia katakan, go again, go again, go again, and go again. This is the attitude that we must have in our dry season, in delay that we experience in our life. Delay in the fulfillment of God's promises. But let's go again. Let's go back. Let's stoop down again. Let's go into our room and then kneel again. Baca firman Tuhan lagi, berdoa lagi, dan percaya pada waktunya in due time, dalam hadirat Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan yang boleh menyatakan itu buat kita. Ada amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya bicara ini untuk doa pribadi, untuk gereja Tuhan, untuk pelayanan juga yang sedang kita lakukan. Dan dalam banyak area dalam kehidupan kita. Mari kita dapatkan firman Tuhan, kemudian kita haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan akan nyatakan, firman Tuhan katakan, Tuhan gak akan kasih batu bagi mereka yang minta roti. Bagi mereka yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Kita adalah anak Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sebagai Bapa, Dia akan menyambut kita. Tapi dalam masa kering, dalam masa penundaan, ada maksud Tuhan, ada kehendak Tuhan, di mana pada waktunya itu akan indah, akan baik, karena itulah rencana Tuhan, hal yang baik buat setiap kita. So pray earnestly, be earnest in your prayer. Perseverance in prayer itu adalah pray and earnestly. Kita bertekun dalam doa. Nah yang berikutnya, yang terakhir, ini ada satu hal yang namanya unity within the body of Christ. Saya ambil contoh ini karena sudah lihat di firman yang kita baca sebelumnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45, ini ada 3 pribadi yang ditulis di sana ya. 3 pribadi, 3 karakter yang menggambarkan 3 peran. Yang pertama ada yang namanya Elia. Elia itu apa? Nabi Tuhan. So there's Elijah, God's prophet, and then Ahab, the king of Israel, and then Elijah's servant. Jadi ada 3 karakter, 3 posisi, 3 peran, yaitu Elia, Raja Ahab, dan hambanya. Apa maksudnya? Ya ini menggambarkan 3 hal yang berbeda. Tapi ketika mereka dalam situasi semuanya itu, dalam komunikasi, saya lihat ini raja, dia mendengar kepada nabi, dia ikut kepada nabi. Kemudian ketika Elia katakan kepada bujangnya, dia suruh sesuatu, bujangnya nurut kepada Elia, dan mereka dan dia laporan, dia melakukan apa yang Elia minta. Dan kemudian setelah itu Elia berkata lagi ketika ada awan tadi, Elia katakan kepada Ahab, oke sekarang kamu siap-siap naik keretamu, kemudian kamu pergi ke Yezreel. Dan maksud saya seperti ini, saya lihat bahwa Tuhan ini sedang mengajarkan sesuatu, bahwa ketika kita mau mengharapkan sesuatu, kita sebagai gereja Tuhan, dalam setiap posisi yang kita miliki, setiap tanggung jawab, setiap peran yang kita miliki, siapapun kita, harus ada yang namanya sinergi dan kesatuan. Ada yang namanya kesehatian, unity within the body of Christ. Nah, kesatuan di dalam gereja ini akan mengalirkan kuasa Tuhan dan membawa berkat Tuhan untuk dicurahkan dalam hidup kita. Coba next slide. Elia, the prophet, Ahab, raja, dan Elijah servant. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita punya, kita masing-masing di sini ada, saya di sini sebagai gembala, tapi saya punya gembala, saya punya spiritual father, ada suara Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat pemimpin. Atau di sini di dalam posisi saudara dalam bidang-bidang tertentu, engkau adalah seorang pemimpin, mungkin engkau adalah raja. Kau memimpin pelayanan, kau memimpin sebagai keluarga, atau kau memimpin ibu terhadap anak-anakmu. Dalam posisi tertentu engkau adalah seorang pemimpin. At least engkau adalah memimpin dirimu sendiri. Tapi kemudian ada yang namanya hamba. Setiap kita adalah hamba. Setiap kita adalah jemaat Tuhan. Kalau mau saya katakan jemaat, tapi kita juga jemaat. Saya adalah jemaat Tuhan. Tapi maksudnya apa? Ini bukan hanya bicara tentang posisi, tapi dalam posisi yang berbeda, dalam peran yang berbeda, mereka bekerja sama, mereka satu. Dan mereka saling mendukung satu sama lain, mereka saling support satu sama lain. Disitulah yang pada akhirnya membawa kepada janji Tuhan dinyatakan. Saya berdoa, saya mau ajak jemaat Tuhan, kita sedang berada di dalam sebuah movement. Kita dalam sebuah pergerakan, kita sedang berada dalam pergerakan doa. Kita sedang membangun kembali gereja ini.
Kita sedang membangun kembali struktur gereja ini, pelayanan gereja ini untuk bisa lebih maksimal di dalam melayani Tuhan. Nah di dalam sebuah pembangunan itu gak gampang. Seringkali ada hal-hal yang kita kayaknya beda pendapat, kita ada beda pemikiran, beda ide, betul ya, jujur ya. Nah tapi dari semuanya itu, mari kita boleh berjalan di dalam sebuah kesatuan. Wah saya punya teman waktu kuliah, bapaknya itu kontraktor. Jadi kontraktor dia mandor tapi yang kontraktornya. Nah dia biasa reakin tukang. Jadi suatu saat ini rumahnya itu ada 3 lantai, saya nginep di rumah dia. Terus kamar dia tuh di lantai 3, lantai paling atas. Bapaknya ada di bawah, namanya Hendra. Terus suatu saat lagi tenang-tenang gini, tiba-tiba bapaknya panggil, Hendra. Saya kaget dong, weh Hendra, bokap lu marah lu, kenapa lah? Kenapa gue kelamaan di situ gimana? Gitu. Teman saya ini malah ketawa, enggak emang gitu dia, biasa di proyek katanya. Biasa manggilin tukang dari lantai 5 ke bawah kali gitu. Woi bang apa gitu ya. Wah kira-kira seperti itu. Tapi kan saudara kalau dipanggil seperti itu tukangnya gak akan kesinggung ya. Gak akan wah bapak marah-marah gitu. Gak jadi saya berhenti. Gak akan begitu gitu. Kalau rumah lagi kebakaran misalnya atau lagi bangun sesuatu. Woi cepat airnya mana. Orang marah-marah teriak-teriak. Gak akan kesinggung loh. Wih kok keras banget ngomong pelan-pelan apa gitu yang lebih lembut. Wah gak akan beres ini lagi ada kebakaran, lagi ada urgency. Nah saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita fokus kepada hal-hal yang tidak esensi, sementara kita mengabaikan hal-hal yang esensi. Bahwa namanya manusia ada kesalahan. Sebagai manusia ini 5 kepala, ya 5 pemikiran, 5 ide, 5 jalan gitu ya. Mau makan kemana misalnya coba, nanti abis ini kita mau makan sama-sama, atau Thanksgiving mau makan apa. Wah yang satu pengen ini, bener gak? Kalau saya bilang pengen ramen gitu, nah, bingung gak? Mau gembala mau ramen ya. Tapi kalau bilang gak bisa pastor, susah bikin ramen, gimana, belinya jauh, ya saya mesti ikut lah. Gak bisa memaksakan kehendak gitu. Ini mungkin contoh sederhana. Tapi seringkali, bahkan saudara lihat, keluarga, hubungan, atau di dalam pekerjaan, atau bahkan dalam gereja, itu bisa pecah, bisa ada kubu, karena hal-hal yang kecil sebenarnya. Hal-hal yang kecil yang sebenarnya gak terlalu esensi, dengan kita mengalah, dan kita memberikan diri kita, itu bisa beres, udah cepat. Ya udahlah, biarin bukan ide saya yang dijalani gak apa-apa. Well, anak-anak bilang, waktu ngechat anak-anak teens kita, Dad, ya si Jeff bilang, terus Emily, Claire, mereka mau ngechat, warnanya ini, we decided to have this color. Saya bilang, aduh warnanya, dalam hati saya, udah gini banget loh. Saya tuh belajar psikologi warna loh. Untuk kalau ruang belajar jangan warna biru 2 karena cenderung ngantuk. Untuk ruang makan tuh yang bright, orange, hijau lime. Kenapa? Membangkitkan semangat makan kalau yang terang. Begitu. Jadi ada macam-macam. Buat saya, Jeff, warnanya ini aja bagus, jadi semangat kan. Enggak, kita maunya warna ini. Wah, saya gak bisa memaksakan kehendak. Anyway, cuma sekedar warna gitu. Saya bisa sih, enggak, warna ini bagus, ini begini-begini, bisa diajarin, terangin semuanya gitu, dikuliahin gitu istilahnya. Tapi anak-anaknya jadi bete kan. Ya udahlah cuma sekedar warna aja. Mungkin kamu nggak suka, ya mereka suka, so what gitu. Bener nggak? Ya udah yang nggak esensi, nggak usah dipikirin. Ya udah yang bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, bukan kesukaan kita, bukan favorit kita, nggak apa-apa. Gitu. Saya pikir Jeff beli celana kok sekarang, dulu kan dia pakai skinny, coba sekarang celana udah kayak karung segede-gede gitu ya. Wah nggak tahu itu nggak kedinginan kamu, saya bilang kan enak kayak begini. Ya udahlah namanya ya fashion kah, interior kah, semuanya pelayanan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya mau katakan di gereja ini kita bisa punya banyak metode, kita bisa punya banyak cara, kita bisa sekreatif mungkin dalam kita melayani. Tapi dalam firman Tuhan, dalam prinsip kita harus teguh. Ada amin. Sudah lihat di sini hari ini nggak ada yang pakai jas. Dan hari-hari sebelumnya, bukan jas salah gitu. Tapi yang penting apa? Yang penting yang kita kejar hadirat Tuhan, karakter di dalam Tuhan, kuasa Tuhan, itu yang kita kejar. At one point kita pakai jas juga sih, bukannya anti jas dan segala macam. Tapi maksudnya apa? Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu esensi kita utamakan dan kita meninggalkan hal-hal yang sebenarnya lebih penting. Atau bahkan itu menjadi sebuah perdebatan panjang, menjadi sebuah perpecahan di dalam gereja.
Wah jangan sampai. Iblis nih kerjanya nggak susah untuk kasih dosa. Udah aja kasih perselisihan, kasih perbedaan pendapat. Tapi ketika tiap orang bertahan dengan pendapat dia sendiri, disitulah gereja Tuhan tidak akan mengalami kuasa. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 2, katakan seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Complete my joy by being of the same mind, having the same love or the same heart, being in full accord and of one mind. Ini serius sekali, ini salah satu mobil yang ada di Alkitab, mobil Accord. Be in one accord, masuk dalam satu accord. Anyway, saudara yang kasih Tuhan, di sini dibilang hendaklah kamu sehati dan sepikir. Nah ini gak gampang. Kalau sehati, saya percaya kita mau melayani Tuhan, mau. Kita mau melayani jiwa-jiwa, mau. Mau lihat gak ada orang dibaptis, mau. Mau gak bertumbuh, mau. Tapi caranya bagaimana? Nah ini yang mulai melibatkan pikiran, sepikir. Kayaknya begini pastor. Atau yang satu, kayaknya begini nih. Oh kayaknya lewat sini, caranya begini. Tadi dulu, kalau begitu nanti kan, wah di situ yang panjang kan. Udah, kalau dalam hal tertentu mungkin kita perlu merelakan ide orang di jalan. Atau pendapat orang, bukan pendapat kita, bukan ide kita, bukan kehendak kita, bukan keinginan atau kesukaan kita. Tapi ketika kita mengikuti, bukan berarti ya udahlah, mau gimana lagi lah, gue mah gak pernah didengar. Nah attitude-nya bukan gitu. Oke, kamu punya ide, kita jalanin, aku dukung. Apa yang aku bisa lakukan? Kepengennya sih ide gue gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi bukan berarti jadi malas-malas ngerjainnya. Tapi sehati, sepikir itu berarti memberikan yang terbaik bahkan untuk satu hal yang bukan menjadi pemikiran atau ide kita atau yang dari kita. Kita dukung dengan sukacita, dengan kesungguhan hati. So having the same mind and the same heart, the same love, being in full accord of one mind, dengan satu tujuan, sehati dan sepikir. Kenapa saudara ini penting? Kesatuan adalah satu hal yang sangat krusial untuk ada di dalam namanya sebuah hubungan. Apakah hubungan dalam keluarga, dalam gereja Tuhan, di dalam pekerjaan. Kenapa? Terlebih firman Tuhan katakan seperti ini. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai 3, ini nyanyian ziarah Daud, Psalm 133, 1, 2, 3. Firman Tuhan katakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi diamnya tuh sama-sama, bareng-bareng, bukan diam terus diem-dieman gitu ya. Satu di ujung, gak mau ketemu. Di jalan ke Walmart, ada dia, jalannya lewat yang lain gitu kan, gak mau ketemu. Diem sih sama-sama diem, tapi gak rukun. Ini diam bersama dengan rukun. Ilustrasinya seperti apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kemana Tuhan memerintahkan berkat? Kemana Tuhan memerintahkan berkatnya? Untuk dicurahkan, untuk ada selama-lamanya. Yaitu ke tempat di mana adanya yang namanya kesatuan atau kerukunan atau kebersamaan. Amin. Saudara, dalam rumah tanggamu engkau mau diberkati, rukun satu sama lain. Amin. Sehati, sepikir. Ya kalau sepikir pasti nggak akan sepikir sih. Namanya kita unik. Tuhan berikan kita karunia, talenta yang berbeda. Tapi justru itu perlu diobrolin kuncinya, perlu dikomunikasikan. Sampai pada akhirnya ada yang namanya sepikir. Oh kita mau melakukan ini, oh kita melakukan ini. Dari yang nanti yang anak-anak kita ajarin mungkin. Dari yang satu mungkin pengen punya anak 5, yang satu pengen punya anak cuma 2 kan itu beda pikiran tuh ya. Tapi harus pikir. Saya selalu ingat intermezzo mama mertua saya almarhum dengan papa mertua bilang, kita nggak kerasa ya papa mertua saya, papanya dia, anak udah berapa? Anak udah 4 kita nggak kerasa ya. Langsung dong dengan secepat kilat mama mertua almarhum bilang, kamu nggak kerasa. Nggak kerasa ya, anak udah 4, lu nggak kerasa, gue yang kerasa. Gitu. Mungkin cowok pengen punya lagi gitu, bapak pengen punya lagi, tapi enggak, enak aja tutup pabrik, gue yang kerasa, lu yang nggak mengalami gitu. Nah itu kan sepikir, tapi bisa diobrolin, bisa dikomunikasikan.
Kenapa again? Di dalam kesatuan, di dalam kesehatian, di dalam kebersamaan. Kesanalah firman Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat. Jadi jangan protes kalau ternyata nggak ada berkat Tuhan. Kuncinya bukan di Tuhan, kesalahannya bukan di Tuhan. Jadi kamu sendiri, kamunya yang nggak rukun. Tapi begitu ada kerukunan, Tuhan lihat, oh ini rukun, berkat. Nggak usah didoain bahkan mungkin. Istilahnya Tuhan perintahkan, tapi kita menunjukkan bagian kita. Dalam arti jangan sampai salah ngerti ya. Ini kalau sekarang dipotong langsung jadi diviralkan. Tapi rukun, Tuhan lihat, oh ini ada kerukunan, Tuhan perintahkan berkat. Wah, berkat sukacita, berkat dalam banyak hal, Tuhan perintahkan untuk datang kepada kehidupan kita. Dan dalam konteks gereja kita kembali, saya mau ajak, saudara, mungkin di sini kita tidak sebanyak yang lain, tapi kuasa itu mengalir di dalam yang namanya kerukunan, di dalam kesepakatan. Di dalam doa firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, sepakat. Saudara lihat, bukan hanya perkumpulan 2-3 orang. Kenapa dibilang cuma 2-3 orang? Meskipun 100 orang berkumpul berdoa, tapi kalau mereka nggak sepakat, hatinya satu pengen yang ini, satu pengen yang itu, orang bisa ada dalam satu gereja pada hari Minggu yang sama, tapi ada kubu-kubu masing-masing. Mereka punya pemimpin favorit, yang ini punya pemimpin favorit, punya pemikiran yang berbeda, bahkan ada kebencian di sana, tidak ada kerukunan, nggak ada berkat Tuhan untuk rumah itu. Nah, biar ini jangan sampai terjadi dalam rumah kita. Tapi kembali, waktu kita rukun, waduh ini beautiful. Dan saya menyaksikan satu hal yang luar biasa dari kehidupan kita jemaat Tuhan di tempat ini. Saya melihat ada kerukunan yang luar biasa. Bukan lip service ya, tapi saya mengucap syukur. Saya menghargai apa yang Bapak Ibu Saudara boleh kerjakan, berikan pelayanan sama-sama, mendukung sama-sama. Kita dari bikin shed lah, masak-masak lah, bersihin tempat dan lain sebagainya, pelayanan kita lakukan bersama. Dan saya percaya ada berkat Tuhan untuk rumah ini. Ada amin? So, mari saya mau tutup dengan satu ayat yang kemarin. Sini bilang, Yesaya 43 ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang kasih Tuhan, kemarin Youth Care Cell, Teens Care Cell itu yang Care Cell yang kedua. Berjalan dengan baik, tapi saya mau terima dengan iman. Ini adalah awan kecil. I want to say that I am hearing a sound of a heavy rain. Do you hear that? Do you hear that in your family, in your relationship? There is a sound of a heavy rain. Ada janji Tuhan dinyatakan buat kita. Bagian kita menyambut janji Tuhan kita. Kita berdoa, merendahkan diri, haus dan lapar akan Tuhan. Minta hati Tuhan. Berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan pelihara kesatuan di dalam gereja Tuhan, dalam rumah tangga. Saya percaya, saya menantikan. Saya akan melihat. Saya akan melihat dalam kehidupan saya, dalam kehidupan gereja ini. Ada hujan lebat yang boleh Tuhan nyatakan. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, pernikahanmu, bisnismu, hubunganmu dengan orang lain. Saya terlalu percaya ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang lakukan. So, great rain is coming. Great things are about to happen. And then great thing is in the making. Because God is at work. God is at work. Be persistent. Pray earnestly. Be hunger and thirst. And then stay in the unity within the body of Christ. Let's pray. Yes. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara menyatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi hamba-Mu berdoa, Roh Kudus Kau yang boleh membuka mata rohani setiap kami. Tuhan yang boleh membuka telinga rohani kami Tuhan. Untuk kami boleh melihat kembali janji Tuhan. Untuk kami boleh mendengar kembali suara yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Biar itu yang boleh terus menjadi pegangan kami. Karena kami tahu bahwa janji-Mu ialah ya dan amin. Engkau Tuhan yang membuat janji, Engkau Tuhan yang mengingat janji-Mu. Engkau Tuhan yang memegang janji-Mu. Engkau adalah Tuhan yang menggenapi dan akan terus menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Dan biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh tertanam jauh dalam hati setiap jemaat Tuhan. Kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami boleh hidup berdiri di atas kebenaran firman Tuhan.
Di tengah-tengah mungkin kejadian, kondisi, situasi yang kami alami yang seringkali tidak masuk akal, tidak ada pengharapan, tapi kami tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kepastian di dalam Tuhan. Ada jaminan penyertaan Tuhan, ada jaminan pemenuhan yang dari Tuhan. Dan berdoa terus biar gereja Tuhan boleh menjadi satu gereja yang boleh berjalan di dalam kesatuan sebagai satu tubuh. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan satu tujuan, satu visi, satu misi. Kami boleh berjalan bersama-sama dan ada kuasa yang dari Tuhan mengalir Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Dan ada berkat Tuhan yang boleh diperintahkan, boleh tercurah bagi rumah ini. Terima kasih Bapa. Dipeteraikan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.